Sejarah. Sejarah merupakan sebuah peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu, di mana peristiwa tersebut tidak bisa kita ulangi dan hanya menjadi sebuah kenangan. Seperti cinta, yang dimana sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu dikarenakan sebuah harapan dan rasa keinginan sebuah individual yang menciptakan kesatuan di antara mereka. Namun hal tersebut bisa sirna dan hilang begitu saja dikarenakan sebuah satu kata, yakni kata perpisahan. Namun pada kesempatan video kali ini saya tidak membahas terkait peristiwa sejarah tentang kisah percintaan. Namun saya akan menyampaikan sedikit materi tentang PTUN. Oke, baiklah, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Tribayu Anugrah. Saya mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam YIN Pontianak. Dalam video kali ini saya memenuhi tugas UAS dalam makul hukum acara PTUN. Nah, jadi kawan-kawan, apa sih itu PTUN? Nah, PTUN merupakan suatu lembaga peradilan tata usaha negara, yang dimana lembaga ini merupakan suatu lembaga yang berwenang untuk mengadili sebuah sengketa. Sengketa yang bagaimana sih? Nah, sengketa yang diadili oleh PTUN merupakan sebuah sengketa yang terjadi antara pejabat tata usaha negara dengan perseorangan atau badan hukum perdata. Nah, jadi kawan-kawan, kembali kepada sejarah, terbentuknya PTUN bukan hanya sekedar semata-mata keinginan egoisme para individu. Akan tetapi, terdirinya PTUN memiliki sejarah tersendiri terhadap terbentuknya PTUN. Sebelum pasca kemerdekaan, PTUN belumlah didirikan. Akan tetapi kawan-kawan, masalah terhadap sengketa tata usaha negara itu sudah timbul. Lalu, bagaimana sih cara pemerintah untuk menghadapi dan menangani sengketa tersebut? Kita ketahui, pemerintah memiliki badan-badan khusus yang dimana bertugas untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang biasa disebut dan dikenal dengan nama peradilan semu. Pasca kemerdekaan Indonesia, barulah timbul sebuah upaya untuk mendirikan lembaga PTUN guna untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tata usaha negara. Nah kawan-kawan, bisa kita lihat seperti pasal yang ini serta pasal yang ini, dapat kita simpulkan bahwa PTUN itu resmi didirikan dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1991. Sehingga bisa kita ingat lahirnya PTUN itu pada tanggal 14 Januari. Kawan-kawan, tadi kita sudah membahas terkait sejarah terbentuknya PTUN. Nah, lalu ketika suatu lembaga sudah terbentuk, maka lembaga tersebut memiliki kompetensi. Nah, sebelum itu, apa sih itu kompetensi? Kompetensi merupakan suatu kewenangan atau kekuasaan suatu pengadilan untuk memutus dan mengadili suatu sengketa dengan jenis serta tingkatan pengadilannya, yang mana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Lalu, di dalam PTUN terdapat dua kompetensi, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Apa sih kompetensi absolut dan kompetensi relatif tersebut? Nah, kompetensi absolut merupakan kompetensi yang dimana PTUN secara absolut itu merupakan suatu lembaga yang memutus, memeriksa dan menangani suatu perkara tata usaha negara. Relatif itu lebih berhubungan terhadap suatu wewenang PTUN untuk menyelesaikan suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya masing-masing. Di dalam setiap pembahasan pasti memiliki suatu objek dan subjek, dan di dalam PTUN juga tidak luput akan hal seperti itu, di mana PTUN juga memiliki objek dan subjek tersendiri. Nah, lalu apakah yang menjadi subjek dan objek di dalam PTUN? Objek di dalam PTUN itu merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Sedangkan subjek itu biasa kita kenal dengan penggugat dan tergugat, di mana penggugat merupakan individual atau perseorangan serta badan hukum perdata yang menggugat terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Sedangkan tergugat
itu adalah pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan putusan-putusan yang menjadi permasalahan tersebut. Nah, dari tadi kawan-kawan, kita hanya membahas terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam tata usaha negara. Namun bagaimana sih cara kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, terdapat alur dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yang dimana dapat kita tempuh dengan berbagai cara. Di antaranya, pertama, itu dapat kita lakukan melalui cara pra-peradilan, yang biasa kita kenal dengan upaya administratif, di mana upaya tersebut dapat dilakukan dikarenakan suatu keberatan atau ketidakterimaan terhadap suatu putusan yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat usaha negara. Hal ini bisa dilakukan melalui dua cara. Yang pertama ini keberatan, lalu yang kedua ini banding administratif. Nah, keberatan itu merupakan suatu pengajuan atas ketidakterimaan terhadap suatu putusan kepada pejabat instansi yang mengeluarkan putusan tersebut. Sedangkan banding administratif itu melakukan sebuah banding terhadap suatu putusan itu dengan instansi lainnya. Lalu yang kedua, terkait alur penyelesaian sengketa tata usaha negara itu bisa melalui peradilan, yang dimana kita bisa menggugat ke pengadilan tata usaha negara, lalu lanjut ke pengadilan tinggi tata usaha negara, dan yang terakhir itu langsung ke MA, Mahkamah Agung. Nah, yang ketiga terkait penyelesaian sengketa tata usaha negara itu bisa melalui gugatan, di mana gugatan itu berisi sebuah tuntutan atas keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang disampaikan ke pengadilan untuk menghasilkan sebuah putusan. Nah, jadi kawan-kawan, itulah terkait alur penyelesaian sengketa yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam tata usaha negara. Baiklah kawan-kawan, dari awal tadi kita sudah membahas terkait sejarah, subjek dan objek, serta kompetensi, dan bahkan tata cara alur penyelesaian sengketa dalam tata usaha negara. Nah, di sini saya ingin menyampaikan untuk terakhir kalinya bahwasanya dalam PT-UN itu juga memiliki asas-asas yang dimana menjadi panduan dalam melakukan sebuah tindakan dalam hukum acara PT-UN. Lalu apa saja sih asas-asas yang dimiliki dalam PT-UN? Nah, yang pertama asas dalam PT-UN yaitu ada namanya asas praduga res metigae, yang dimana asas tersebut berprinsip bahwa gugatan yang digugat itu tidak ditunda pelaksanaannya karena sebuah gugatan. Nah, yang kedua terkait asas-asas yang ada di dalam PT-UN, terdapat sebuah asas yang dimana kedudukan terhadap penggugat dan tergugat itu tidak seimbang. Mengapa bisa dikatakan tidak seimbang? Karena kedudukan tergugat itu sudah ditentukan secara ilmiatif. Nah, yang ketiga terkait asas-asas PT-UN itu terdapat asas yang bernama dominus litis, yang dimana asas ini berprinsip bahwa hakim yang menjadi hakim dalam tata usaha negara itu bersifat aktif, berbeda dengan hakim yang menjadi hakim di dalam peradilan perdata, yang dimana hakim tersebut yang terakhir kawan-kawan, ya ini yang keempat terhadap asas-asas yang ada di dalam PT-UN, yaitu terdapat asas yang berlaku pada pembuktian yang mengarah lebih kepada sistem bebas terbatas, yang mana artinya hakimlah yang menentukan terhadap apa yang harus dibuktikan di dalam pengadilan. Nah, kawan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terkait kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk diri saya dan diri kawan-kawan semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata salah saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.